Salam sejahtera untuk kita semua di aktivitas belajar yang ke-8. Di sini kita akan mempraktikkan beberapa perintah untuk implementasi dari TCP/IP. Belum melakukan praktik, diharapkan di sini Anda harus memahami terlebih dahulu ya modul materi dari TCP/IP di MSI 4204. Setelah mempelajari dalam modul MSI 4204, diharapkan Anda bisa mempergunakan perintah command prompt, kemudian juga bisa menjelaskan perintah-perintah TCP/IP sekaligus untuk mempraktikkannya. Di sini eh, kita akan membuka ya aplikasi command prompt yang ada di dalam Windows. Sini coba saya share screen kan. Untuk command prompt sendiri itu ada di menu Start, kemudian di Windows System, command prompt ya. Atau kalau sudah membuka sebelumnya pasti ada di tampilan bagian depan atau di menu Run ya, di klik kanan Run, kemudian kita ketikkan cmd. Oke. Sini akan terlihat untuk drive-nya drive C, directory user, dan subdirektorinya Windows 10. Oke, di sini kita akan mempraktekkan untuk perintah yang pertama, yaitu perintah cd. Perintah cd di sini artinya adalah change directory, ya untuk berpindah dari satu directory ke directory yang lainnya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan untuk perintah cd-nya sendiri. Cd titik-titik ya, kita akan naik ke satu directory di atasnya sehingga menjadi drive C, kemudian directory-nya user. Kemudian kita mau naik lagi ke drive C-nya, kita ketik lagi cd, berpindah lagi, sehingga posisi kita ada di drive C. Kemudian kalau kita ingin berpindah ke drive D, berarti kita tinggal ketikkan D.2, ya, tergantung drive yang ada di PC atau laptop kita untuk penamaannya. Sehingga setelah kita berikan perintah, posisi kita ada di drive D. Kemudian kalau ingin melihat isi direktori yang ada di dalamnya, kita ketikkan dir. Di sini ada beberapa direktori yang ada di dalam drive D. Di sini saya akan masuk ke direktori praktik ya. Direktori praktik. Kemudian kita lihat lagi di dalam direktori praktik. Dir. Ada satu direktori, itu direktori UT. Kita masuk, kita berpindah cd UT. Sehingga posisi kita ada berada di direktori UT. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah CLS, singkatan dari clear screen. Ini untuk membersihkan semua histori tulisan-tulisan yang udah ada kita ketikkan di dalam layar. Sehingga kalau kita jalankan CLS ya, semua perintah yang sudah kita ketikkan sebelumnya ini akan hilang. Kemudian ada perintah CLS garis miring tanda tanya. CLS garis miring tanda tanya. Sini diartikan adalah file bantuan ya atau file have di dalam command prompt untuk memberitahu kita bahwa perintah cls ini adalah untuk membersihkan layar. Selanjutnya ada perintah dir garis miring tanda tanya. Ini juga memberikan informasi seperti file bantuan juga ya untuk beberapa perintah-perintah ya. Seperti di sini ada display file dengan spesifikasi atribut.
D di sini adalah pengertian directory, hanya hidden file untuk H besar. Kemudian system file ada file yang sifatnya hanya bisa dibaca saja, read only, atau ada file ready for archive, ini untuk atributnya ya. Kemudian ada offline file jika file itu di dalam mekanisme jaringan. Kalau kita tekan press continue maka akan berlanjut ya dengan beberapa perintah-perintah yang lainnya di dalam file bantuan untuk directory ini. Kemudian selanjutnya kita lihat ada perintah ipconfig. Perintah ipconfig kita bisa lihat menjelaskan bahwa perintah ini untuk menampilkan informasi settingan seperti IP address, kemudian netmask di dalam jaringan, gateway, hostname yang ada di dalam suatu jaringan. Di sini kita bisa lihat untuk IP versi 4 yang dipergunakan di dalam laptop, ya, kemudian subnet max-nya kelas C dan default gateway-nya di dalam kelas C. Ini untuk adapter-adapternya juga ya bisa terlihat yang ada di laptop kita. Misalkan kalau kita ada VMware, akan terlihat juga virtual machine untuk networknya masing-masing ya. Di sini ada VMnet 1 dan ada VMnet 8. Kemudian yang lebih spesifik ada perintah ipconfig garis miring all. Ipconfig garis miring all ini adalah hampir sama dengan perintah ipconfig yang default. Di sini memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, kemudian WINS ataupun MAC address yang akan kita pergunakan. Jadi kalau kita pergunakan perintahnya ipconfig garis miring all, ya semuanya akan terlihat secara detail ya, seperti deskripsi kartu jaringan yang kita pergunakan, kemudian DNS, ya kemudian kalau kita menggunakan virtual box juga kita eh, terlihat di sini ya. Kemudian tadi kalau VMware juga bisa terlihat juga di sini untuk perintah ipconfig garis miring all-nya. Kemudian ada perintah ipconfig garis miring tanda tanya. Ipconfig garis miring tanda tanya. Di sini fungsinya adalah untuk menampilkan semua bantuan atau file help ya yang terkait dengan perintah ipconfig. Semacam kamus untuk memberikan panduan kepada kita sebagai user jaringan untuk penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Kemudian juga di sini kita diberikan contoh-contoh juga penggunaannya. Ya, contoh di sini ada release ya, kemudian ada renew, flush DNS, register DNS, display DNS. Kemudian ada show class ID dan lain-lain di sini untuk file panduan ya mengenai ipconfig garis miring tanda tanya. Kemudian ada perintah ipconfig release, yang artinya di sini perintahnya untuk melepaskan ataupun mereset semua settingan IP address yang sudah ada di dalam PC kita atau laptop kita. Yang artinya akan terreset semua apa yang sudah kita konfigurasikan dan IP kita akan menjadi kosong. Ketika dijalankan di perintah ini koneksi akan menjadi tidak aktif ya, kemudian akan diaktifkan kembali tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address. Nah, untuk melakukan perintah yang selanjutnya kita melakukan perintah ipconfig garis miring renew yang artinya kita menetapkan alamat IP yang baru ya di dalam semua adapter jaringan yang ada di dalam laptop kita atau PC kita. Kemudian ada perintah ipconfig garis miring display DNS, perintah yang dipergunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS yang ada di dalam sistem jaringan kita. Kemudian ada perintah ipconfig garis miring flush DNS, ini untuk mengosongkan atau mereset semua DNS. Dan kemudian ada perintah ipconfig
garis miring register DNS. Di sini dipergunakan untuk mendaftarkan komputer-komputer kepada DNS server yang terdekatnya. Kemudian ada perintah ping, ya. Ping di sini artinya untuk menampilkan suatu request, ya, pengiriman request, kemudian ada umpan balik terhadap request tadi dari satu pengirim ke penerimanya. Apabila penerimanya ini aktif, maka akan terjadi koneksi di situ atau reply, ya. Kalau tidak ada koneksi, maka nanti akan muncul perintahnya adalah request timeout. Nah, di sini kalau kita cek untuk default gateway-nya, ya, saya coba ping ke gateway 42129. Sini ping 192.168.42.129. Ya, di sini akan terdeteksi reply, ya. Kemudian ada perintah yang selanjutnya adalah netStat. NetStat sendiri adalah perintah yang dipergunakan untuk menampilkan informasi statistik, network statistik, koneksi dari satu jaringan ke komputer yang sedang dipergunakan. Nah, contohnya di sini kalau kita mempergunakan perintahnya, ya, netStat, maka di sini akan diberikan semua active connection, ya, statistiknya, state-nya di sini establish, kemudian local address-nya masing-masing, ya, di sini terlihat statistik masing-masing. Perintah netStat. Kemudian ada perintah tracer. Tracer di sini adalah perintah yang dipergunakan di dalam jaringan komputer, memberikan informasi di sini untuk rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai suatu tujuannya, ya, untuk penggunaan tracer. Contoh kalau di sini kita mempergunakan, sini kita hentikan dulu, ya, tracer. Kita masuk ke misalkan www.google.com. Maka perintah akan melakukan tracing terhadap root ke server Google dengan maksimum ada 30 hub, ya, 30 rute yang akan di tracer ini di sistem jaringannya. Di sini ada 1 sampai dengan 30 nanti yang akan dilakukan proses tracernya. Kemudian ada perintah pathing. Pathing di sini adalah untuk mengukur network latensi dan network loss yang ada di dalam suatu jaringan. Mempunyai sistem kerja yang hampir mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Itu yang disebut sebagai pathing. Kemudian ada kalau kita pergunakan, ya, command pathing-nya. Pathing. Nah, di sini ada beberapa file bantuan juga, ya. File help-nya masing-masing dijelaskan di sini. Untuk strip G adalah host list, strip H maksimum hub, I-nya adalah address, strip N ada period, name query, kemudian ada timeout, kemudian ada strip 4 dan ada strip 6. Ini adalah untuk IP versi 4 dan IP versi 6-nya.
Kemudian untuk perintah ns lookup, ya ns lookup ini dipergunakan untuk menampilkan informasi nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Contohnya kalau kita pergunakan ya ns lookup untuk Google misalkan, ini diketahui bahwa Google mempergunakan IP dan aliasnya adalah google.com ya dengan addressnya juga. Kemudian perintah netsh adalah perintah untuk menampilkan dan mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada yang bisa kita lakukan di sini oleh perintah netsh untuk konfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask ataupun default gateway ya, DNS, WINS, firewall dan banyak yang lain. Nah, contoh kalau kita mempergunakan perintah netsh ya, contohnya netsh interface IP set address, IP set address name. Artinya kita memberikan nama di sini lokal area network dengan namanya ya. Local area network connection misalkan. Static kita memberikan IP statiknya. Sini contoh ya. 192.168.1 misalkan. Kemudian 101 subnetnya misalkan kelas C, dan kemudian default gateway-nya. Nah, di sini perintah ini adalah untuk membuat nantinya untuk IP interface kita ya. Untuk set address name-nya diberikan nama local area network connection dengan IP address static yang kita inputkan secara manual, kemudian subnet mask dan default gateway-nya. Kemudian ada perintah root ya. Root di sini adalah perintah untuk menambahkan ataupun untuk membuang atau menukarkan perintah routing table di dalam suatu host. Ya, itu yang disebut sebagai root. Dimana kalau di sini kita contohkan perintahnya root print. Kita hapus dulu root print ya. Ini bisa kita tahu ya rute-rute di dalam routing table ya, di dalam suatu perangkat router yang dilakukan di jaringannya, rute-rute yang dilakukannya. Di mana perintah root ini biasanya digunakan untuk host di dalam suatu jaringan yang memiliki dua ataupun lebih dari router. Kemudian root juga di sini kalau kita lihat ya, bisa menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP ataupun subnet serta router dan gateway-nya. Dimana pada saat kita menggunakan perintah root print tadi, maka perintah bisa mendapatkan perintah untuk routing table, maka akan keluar informasi seperti yang ada di command prompt. Kalau untuk perintah root add ya, ada root add untuk menambahkan perintah routing. Kemudian ada perintah root delete yang artinya untuk menghapus konfigurasi dari routing.
Kemudian yang terakhir ada perintah net. Perintah net ini adalah suatu perintah untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi untuk mulai ataupun berhenti. Masing-masing dari opsi perintah ini dapat membantu kita dalam menganalisa konfigurasi jaringan dan untuk membuat suatu modifikasi. Oke, baik untuk praktek command prompt sampai di sini terlebih dahulu. Akan saya lanjutkan untuk simulasi di Cisco paket tracernya.